لا إله إلا الله محمد رسول الله. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي لا يعبد بحق في الوجود إلا إياه، الكريم الذي من توكل عليه كفاه ومن آمن به هداه ومن سأله أعطاه ما تمنى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله سيد الخلق وخاتم أنبيائه المخصوص بالمقام المحمود الذي لم يقم به سواه، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم نلقاه. أما بعد، تحقيق المحبة في الله والبغض في الله. Alhamdulillah, puji serta syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat beriring salam semoga dan selalu senantiasa Allah limpah curahkan keahlian baginda insan pilihan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Melanjutkan tema materi tahqiqul mahabbah fillah, hakikat atau menyatakan kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Min jumlati dzalikal faragh lil ilmi wal amal al muqarribu ila Allah fa huwa muhibbun fillah. Faqad kana jama'atun minas salaf takaffalu bi kifayatihim jama'atan min ulis sarwah wa kana al mawasi wal mawasi jami'an minal mutahabbina fillah wa kadza man nakaha imra'atan salihatan litahassuna biha an waswasis syaitan wa yasuna biha dinahu aw yuladu lahu minha waladun salih aw ahabba zawjatahu li annaha alatun ila hadhihi al-maqasid ad-diniyah fa huwa muhibbun fillah. Wa kadza ila jitama'a fi qalbihi mahabbatullah wad dunya kaman ahabba man yu'allimuhu ad-din wa yakfihi muhimmatud dunya. Teman sekalian, bahwa sungguhnya kita hidup ini, semua yang berada di sekitar kita dan yang bersangkutan dengan kehidupan kita itu bisa kita jadikan sebagai wasilah, jadikan sebagai tahqiqul mahabbah fillah, yaitu untuk menyatakan kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Termasuk hobi kita dan aktivitas kita itu bisa kita wujudkan menjadi tahqiqul mahabbah fillah. Orang biasa ke masjid, mencintai masjid karena mencintai Allah, mencintai jamaah, berkumpul dengan jamaah karena menyatakan kecintaannya dengan Allah dan dengan orang yang mencintai Allah itu sendiri. Pekerjaan kita lakukan dengan seikhlas-ikhlasnya itu karena cinta kita sama Allah. Bahkan apapun itu, termasuk diantaranya adalah menuntut ilmu, kita lakukan dalam rangka mengenal Allah. Itu juga tahqiqul mahabbah fillah. Min jumlati dzalikal farolil ilmi wal amal. Begitupun dengan kita ketika kita belajar ilmu dan juga mengamalkan ilmu tersebut dalam rangka taqarrub ilallah, fa huwa muhibbun fillah. Itu kenyataannya memang wujud dari cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena hakikat ilmu adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Belajar ilmu apapun itu, maka itu bisa menjadi wujud cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena semua ilmu bermuara dari Allah Subhanahu wa taala. Zaman dulu fakana jama'atun minas salaf, begitupun dengan orang-orang jamaah dan juga ulama-ulama salaf di masa dulu. Berkaitan dengan ilmunya, berkaitan dengan amalnya, berkaitan dengan jamaahnya,
Bahkan mereka tidak jarang pertemuan di majelis itu menjadi persaudaraan yang kemudian sampai selamanya. Makanya banyak di antara kita yang ketika ketemu di sekolah, di perguruan tinggi, di pesantren, di tempat kerja, di tempat-tempat yang lainnya, majelis-majelis, kemudian menjadi persaudaraan yang bahkan bisa dibilang lebih utuh persaudaraannya ketimbang dengan orang yang memiliki hubungan mahram dengan kita. Itu banyak sekali. Wa kadza man nakahi imra'atan shalihatan litahasuna biha an waswasi syaitan. Begitupun dengan ketika kita menikahi seorang perempuan. Di sini sampaikan wa kadza man nakaha imra'atan shalihatan, begitupun dengan orang yang menikahi perempuan yang shalihah, litahasuna, dalam rangka menjaga pernikahan kita ini, dalam rangka menjaga dari waswasi syaitan, dari waswasnya syaitan, bujukan, bisikan-bisikan syaitan. Biasanya kalau orang-orang yang terperdaya oleh hawa nafsunya, oleh syaitan, bisikan syaitan itu, maka diantaranya Rasul ketika mensiasati, memberikan solusi kepada para pemuda, diantaranya ya ma'syarus sabab man istata'a minkumul ba'a falyatazawwaj. Wahai para pemuda sekalian, sekiranya umurnya sudah cukup, bekalnya sudah cukup, nunggu apa lagi? Segeralah nikah. Itu juga tahqiqul mahabbah fillah, menikahnya karena Allah Subhanahu wa taala, tahassuna biha an waswasi syaitan wa yasunu biha dinahu. Dan dengan itu semua, dengan nikah itu menjaga agamanya. Makanya nikah itu menyempurnakan separuh agamanya. Dan menikah itu perlu kita ketahui adalah ibadah terpanjang di hidup kita. Jamaah sekalian, sekali lagi, menikah adalah ibadah terpanjang dalam sejarah hidup kita. Karena 1 kali 24 jam kita dihadapkan pada ibadah. Dari mulai kita tidur, kemudian sampai kita tidur kembali, itu yang namanya menikah itu, kita dihadapkan pada hal-hal yang semuanya konteksnya adalah ibadah. Makanya menikah itu ibadah terlama. Kalau sholat kita ada durasinya. Ini kita sholat biasanya kalau subuh itu kurang lebihnya 10 menit, belum sama zikir wiridnya, sama kultum. Paling lama-lamanya itu ke 1 jam. Kalau sampai syuruk itu kurang lebihnya 1,5 jam, ya maksimal 2 jam. Tapi menikah, bahkan ketika kita tidak sedang berdekatan dengan pasangan kita, itu pun ibadah, menjaga hati kita, menjaga hawa nafsu kita, menjaga pandangan kita, menjaga pikiran kita, ibadah semuanya. Makanya Rasul kan menyatakan begitu, kalau sudah siap, umurnya sudah matang, persiapannya sudah mapan, nggak usah nunggu lama-lama, nikah. Dan kita yang memiliki putra maupun putri, sekiranya sudah cukup itu semuanya, maka nikahkanlah. Wa yasunu biha dinahu aw la yuladullahu minha, dan dalam rangka untuk mendapatkan keturunan, minha waladun sholih, mendapatkan keturunan anak-anak yang soleh, au ahabba zaujatahu, atau mencintai pasangan kita, li'annaha alatun ila hadhil maqasid. Kita seringkali gini Pak, kita seringkali melihat kekurangan pasangan kita, dari mulai misalkan contoh, seringkali kita melihat kekurangan pasangan kita, misalkan rewel lah, ngambekkan lah, baperan lah, ngomelan misalkan. Ini hal-hal yang masuk kategori sering disorot oleh pasangannya, materialistis misalkan lah. Jangan melihat ke situnya, tapi lihatlah bahwa istri ini adalah alatun ila hadhil maqasid. Kita akan sampai tujuan kita kepada Allah melalui istri. Kita seringkali melihatnya begitu. Ada satu kekurangan, kita lihat kekurangannya, kita nggak sadar bahwa istri ini kita dalam rangka untuk meraih tujuan kita hidup adalah, diantaranya adalah alat yang paling memungkinkan untuk kita sampai kepada Allah adalah istri kita.
Lianna karena sebenarnya istri itu ala kamilah hadil maqasid diniyah, maksud dan tujuan yang sifatnya diniyah, agama. Fahuwa muhibbun fillah. Jadi orang yang mencintai banget dengan pasangan itu hakikatnya juga mencintai Allah. Orang yang mencintai anak-anak itu hakikatnya juga mencintai Allah Subhanahu wa taala. Wa kadza begitu pun idza kama fi qalbihi mahabbatullah wad dunya kama ahabba man yu'allimuhu din wa yakfihi muhimmatud din muhimmatud dunya. Begitupun dengan ketika ada misalkan contoh begini, idza kama fi qalbi, ketika ada kumpul dua dalam hati seseorang itu mahabbatullah wad dunya, ada kecintaan Allah dan kecintaan dunia. Yang sering kita pahami adalah Allah ini tidak mau kalau diduakan. Ketika hati kita ada kecintaan terhadap dunia. Contoh begini Pak, kaman ahabba man yu'allimahu din wa yakfihi muhimmatud dunya. Kayak contoh misalkan gini, kita mencintai seseorang yang mengajarkan orang itu kepada agama, ustadz, kiai, ulama, mahabbah kita kepada mereka, habaib dan lain sebagainya. Tapi di satu sisi kita juga harus memperhatikan kebutuhan mereka. Maksudnya begini, mereka juga butuh kehidupan dunia. Jangan sampai kita diambil ilmunya saja, lantas kita nggak peduli sejauh mana dia mencukupi dirinya sendiri. Kaman ahabba man yu'allimahu din wa yakfihi muhimmatud dunya. Kita juga harus mementingkan bahwasanya kita harus cukupi. Kita, nih biar ini aja, pengurus masjid kah, yayasan kah, siapapun, sekolahan, kalau sudah komitmen ngambil guru, ngambil ustadz, ngambil imam, ngambil marbot, tanggung jawab tentang kehidupannya. Jadi jangan sampai kita maunya ngeplot orang, minta orang itu standby di situ, jadi imam kah, jadi marbot kah, jadi guru, ustadz kah, kita nggak tahu kehidupannya seperti apa. Maka kita juga harus ngerti juga kondisi seperti itu. Ini komitmennya begitu. Jangan kita minta dia komitmen untuk bekerja maksimal, tapi kita nggak ngerti komitmen kita kepada dia untuk bagaimana agar supaya dia ini juga merasa di sini nyaman, tercukupi. Nah, gini, itulah dua sisi antara diniyah dan duniawiyah yang harus seimbang. Komitmennya begitu. Jangan yang ikhlas itu lainnya konteksnya. Kita nggak bisa minta orang lain untuk ikhlas, kecuali kalau sudah diberikan fasilitas cukup. Makanya omongan begini, Allah itu ketika menciptakan manusia itu dilengkapi dengan fasilitas semaksimal mungkin. Makanya kemudian Allah sampaikan bahwasanya tidak saya ciptakan jin dan manusia hanya untuk beribadah. Khusyuk ibadahnya, karena apa? Fasilitasnya udah lengkap. Orang kalau pikirannya nggak banyak, nggak macam-macam, nggak kepikiran macam-macam, sholatnya khusyuk Pak. Ini bagaimana khusyuk? Kalau sedangkan dia masih kepikiran masalah yang begitu banyaknya dalam kehidupannya, susah dia untuk komitmen kerja di situ. Untuk standby 24 jam atau jam kerja minimal 8 jamnya dan lain sebagainya. Jangan pikiran dia melayang kemana-mana, harus memikirkan banyak hal. Ini berkaitan dengan ini. Wa yakfihi, dicukupi muhimmatud dunya, kepentingan urusan dunianya harus distabilkan, diimbangi. Nah ini. Bil muasati fil mali fa huwa muhibbun fillah. Dengan kita memperhatikan itu juga hakikatnya kita sedang mencintai Allah Subhanahu wa taala. Wa laisa min syurti hubbillahi alla yuhibba fil ajil. Dan tidaklah menjadi syarat cinta kita kepada Allah alla yuhibba fil ajil, yaitu jadi tidak ada syarat mencintai Allah itu kita harus lepas dari dunia, itu nggak bisa. Di sini ya versi kitab ini. Nanti kalau nanti ada referensi lain dari kitab lain berkaitan dengan kitab yang menjelaskan hal-hal demikian, maka kalau kita mencintai Allah kita harus lepas dari dunia, monggo silakan. Tapi di sini
Nggak ada syarat mutlak bahwa kita mencintai Allah itu harus tidak mencintai dunia, itu nggak bisa. Karena kita saat ini adalah makhluk dunia, jadi nggak bisa. Jadi nggak bisa kita bilang orang kerja kok sampai lupa sholat. Mungkin kita nggak lihat dia sholat, Pak. Mungkin dia berangkat pagi sudah sholat di rumah. Orang berangkatnya sebelum subuh. Mungkin dia ngejar waktu subuh itu di jalan, masjid jalan atau di kantor dan lain sebagainya. Orang apapun yang dilakukan oleh orang lain, ya kita jangan memiliki konotasi yang buruk. Nah ini, jadi nggak ada syarat mutlak, sekali lagi nyuruh orang ikhlas. Kita nggak tahu kehidupannya, dan tidak ada syarat mutlak bahwa saya mencintai Allah itu harus meninggalkan duniawi, itu enggak. Ini jamaah sekalian. Makanya kan diajarkan oleh Nabi, diajarkan oleh Allah, doanya kan Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Bahkan dunia disebut lebih dulu. Iya kan? Karena saat ini kita adalah masih makhluk dunia. Yang disebut adalah dunia lebih dulu. Rabbana atina fid dunya. Kenapa akhiratnya belakangan? Ini bukan nomor duakan akhirat, tapi kebaikan duniawi dan ukhrawi. Dunia yang kita saat ini jalani untuk meraih ukhrawi. Fasenya memang begitu, doanya fasenya begitu duniawi dulu baru ukhrawi. Jadi nggak bisa orang yang bekerja pagi, siang, sore, malam, kita juga nggak bisa ngolok-ngolok dia, Pak. Kerja terus kayak bengek ya, nggak bisa. Ada orang yang kerja itu untuk mencukupi kebutuhannya, ada orang yang kerja untuk membayar hutang-hutangnya, ada yang kerja untuk menanggung beban orang lain, ada yang bekerja lain, ada lagi. Ada yang bekerja duitnya dipakai orang, itu juga banyak. Jadi kita nggak bisa orang kerja itu nyari apa sih dunia sampai ngoyo begitu, nggak bisa, Pak. Kita nggak bisa juga ngukur kebutuhan orang. Jadi kalau ada tetangga, ada saudara yang kemudian kok jarang ke masjid, jangan kita vonis ini itu dulu. Tanya dulu kenapa. Saya perhatikan kok Bapak, mohon maaf, jarang ke masjid. Iya Pak, saya sibuk ini. Kita juga enggak, jangan gitu Pak, kerja ada waktunya. Dia bisa mengukur, kalau dia bukan bocah, bukan anak-anak, dia mengukur kapan waktunya istirahat dan lain sebagainya. Dia tahu kok kapan waktunya ibadah. Hanya kita memotivasi dan memberikan dukungan bahwasanya ayo Pak ke masjid bareng kalau bisa, pulang kerja misalkan, atau di sela-sela waktu liburnya Sabtu Ahad misalkan dan lain sebagainya. Kita nggak bisa kemudian orang disuruh sama dengan kita ke masjid 1 kali 24 jam itu bisa 5 kali ke masjid, 3 kali, belum tentu. Kita nggak sama waktunya, nggak sama kebutuhannya, nggak sama pekerjaannya, nggak sama pikirannya, dan nggak sama semuanya. Yang sama adalah agamanya dan berkaitan dengan agama. Nah ini jemaah sekalian, untuk diantaranya doa yang diajarkan begitu indahnya karena memang kita perlu dan butuh urusan dunia, tapi wa fil ma'sur Allahumma inni as'aluka rahmatan analu biha syarafa karamatika fid dunya wal akhirah. Bahkan doanya ini juga sampaikan begini dalam hadis yang maksur sekali ini, Allahumma inni as'aluka rahmatan analu biha syarafa karamatika fid dunya wal akhirah. Allahumma inni, ya Allah sungguhnya aku hamba-Mu ini ya Allah, as'aluka mohon kepada Engkau ya Allah rahmatan, rahmah. Analu dengan rahmah itu kami, nah ini kalau doa sendiri, analu biha dengan rahmat itu kami bisa meraih syarafa karamatika fid dunya, meraih kemuliaan-Mu di dunia wal akhirah, dan kemuliaan di akhir. Jadi yang diminta adalah rahmat. Dengan rahmat itu kita bisa memperoleh kemuliaan karomahnya Allah Subhanahu wa taala fid dunya wal akhirah. Jadi kita bisa menjadi manusia yang mulia di dunia, manusia yang mulia juga di akhirat. Jadi sekali lagi bahwasanya tidak ada syarat mutlak untuk mencintai Allah itu harus meninggalkan dunia. Kalau meninggalkan dunia pasti mutlak, itu udah pasti. Dan kita harus menjadi orang yang Rabbana atina fid dunya hasanah, juga analu rahmatan analu biha syarafa karamatika fid dunya wal akhirah, menjadi orang yang harus mulia dunia dan akhiratnya. Jemaah sekalian, kurang lebihnya pagi hari ini cukup.
nanti akan kita lanjutkan lagi, masih ada bab berikutnya dan masih bab tahqiqul mahabbah juga belum selesai. Kepada Allah saya bersifat, kepada jamaah saya mohon maaf apabila ada salah-salah dalam penyampaian. Ini saya tidak ngarang sendiri, saya menyampaikan dari kitab Mau'izatul Mukminin bab tahqiqul mahabbah fillah. Mungkin ada hal-hal yang kami tambahkan atau hal-hal yang kami tidak sengaja kami kurang-kurangi, tapi tidak ada maksud buruk dalam penyampaiannya. Hanya menasihati kepada jamaah, wabil khusus kepada saya selaku menyampaikan untuk diri saya sendiri. Sekali lagi kita bersifat kepada Allah Subhanahu wa taala, astaghfirullahal azim. Kita doa kiprah majelis, subhanallahi wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika fil hidayah wa ridha lillahi minasy syaitonir rajim. Wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.